saya kirim ke Bu Nuris. Soalnya kemarin minta apartemen. Siapa yang kedua? Penentuan penampilan best praktik. Ibu Riha Raudatul Farihah. Kaki nggak ada hubungannya sama mulut. Oke, yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Siapa ya? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, Penampil ketiga jangan nenek ya, Bu terakhir ya. untuk best praktik. Bu jangan ya, Bu. Bu jangan. Ibu Neng Suhana. Neng Dana ya. Oke, nomor 4 siapa ini? Sepertinya nggak ada Bu 4. Buat semua ya. Eta nu tengah hidung amat. Wow, Nyine ini mengejar. Wah, ibu Nyine ini mengejar guys. Ibu Pasil bisa. Tiba-tiba muncul. Keempat. Ya, bahagia Ibu Ella sekali, tepuk tangan Bu Ella. Ya Allah. Udah pucat begini. Siapa ini? Tuh, Pak Yedi tengah-tengah tuh. Pak Yedi tuh, cet. Kita lihat Pak Yedi di tengah. Paling atas Ibu Neng Baisulam. Ibu Neng Baisulam penampil ke berapa? Kelima ya, Bu? Kelima. Kita lagi lembur. Bikin pepetek. Lagi bikin PPT ini implementasi PM di S1. Ceritanya kalau bisa mah pakai perubahan sekolah teh buat judul saya harus kalau nggak ada nggak apa-apa ya Allah, kita belum selesai maksimal kita selesai jam 2. Dah. Kamu nanti besok ngomong ya. Anak tugas. Akhirnya keluar ke Andi, akunya keluar ke Andi. Aku melawan Pak Satpam yang nggak boleh keluarin. Dan nasi goreng merebus. Di sini ada Pak ini, ada Pak Azmi. Lapar juga katanya. Doain selamat ya Kak Andi ya. Gila enggak? Setelah senam kita sekarang akan jalan-jalan. Enggak. Katanya Bogor dingin. Hoax guys. Gerah. Kalah jauh.
Mana yuk? Itu tadi yuk. Lupa Anggita namanya. Pak Agus. Agus Selawati. Kamu Rohaini. Junior. Iseng aja iseng. Tenang-tenang ya. Yes. Jalan-jalan. Nah ini namanya gedung Jasrib. Yo, semangat. Kan lumayan Bayu mah. Ayo untung lah orang. Apa dia? Kata naon? Guys, ada kaca guys. Ini yang tadi muter. Mau potong nggak situ? Enggak, itu dulu foto. Yang ya, gitu. Ya semalam aku keluar mau makan nasi goreng. Wah, ya gelap guys. Bagus sama maninya. Hah, weh, sana saru. Aku belum loh. Tanggung, tanggung aku lah. Wah, ini bener nih. Bagus. Mana itu? Siap. Yo, statement. 1, 2, 3. Udah tadi. Kemana? Kemana? Oh, ke ATM. Itu 1 tadi. Oh. Aduh, ini bisa dikunci, oi. Hah? Pagernya dikunci itu. Enggak. Udah kebuka ya. Semalam mau dikunci. Laper. Iya. Apaan? PM apa? Iya. Pembelajaran menggembirakan. Adalah. Biar orang-orang tahu PM apa PM. PM. Pembelajaran menyenangkan, mengasihkan. Bagus PM. Pembelajaran mendalam. Udah mulai. Bapak itu terbalik dong. Jangan. Bangun tidur langsung olahraga tuh guys. Dapat olahraga. Ada jalan ini.
Suka gitu tapi malas nge-video gitu. Pengen video. Mantap. Baik kurang bisa ngomong dulu. Ya, itu untuk yang observernya itu tugasnya apa? Wajib nanya. Tugasnya itu mengamati penampilan penyaji. Nanti dilihatnya di dalam segi strateginya. Strategi ketika perspektifnya itu bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Jadi tetap harus koreksi gitu. Oh, nggak ada kolomnya. Bebas saja ya. berarti Iya. Bentar, yang ditanyakan Bapak Yai, Abah Yai, ya. memuaskan atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari refleksi pengalaman gurunya tersebut bagaimana, apakah mau ditanyakan terkait refleksi guru penyajinya, kemudian juga terkait inovasi pembelajaran yang diterapkan, apakah lebih menarik atau enggak, atau malah lebih membosankan gitu ya. Nah itu nanti hanya empat hal yang ditanyakan, itu tidak bagian yang lainnya ya. Yang ngirimnya. Jadi yang pertama tentang strategi, yang kedua Hasil belajar, belajarnya, refleksi, inovasi, inovasi. hanya itu aja ya yang ditanyakan. Salah satu aja ya. Ini yang Salah satu aja. ini tugas observer ya. Iya, Ya, salah satu aja ya, jangan banyak-banyak. satu pertanyaan aja. Nanti kalau banyak pertanyaan waktunya nggak habis nanti. Nah, kebagian. Iya, Hasil kebagian. belajar, refleksi, inovasi. Jadi pilih salah satu nanti setelah penampilan. Oke ya, kita mulai sekarang. Pak Denis, apa siapa? Ibu ini, Bu Riha. Bu next one, Bu. Bu Neng, mana sih mana? Iya, Bu Neng. Timer Bu Rina. Observer ya? Bu next one. Buneng, Buneng, oh ya. Oke ya. Siap ya Buneng? Siap bertanya apa nanti? Ya silakan Pak Denis. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Langsung ya. Jadi di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya kerjakan. Tugas praktik baik yang saya buat itu berjudul implementasi pembelajaran mendalam melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman pada materi tempat tinggalku bagian dari NKRI di kelas 3 SD. Jadi best practice yang saya buat ini fokusnya di kelas 3 mapel pendidikan Pancasila ya. Iya. Nah, perlu diperhatikan di sini kan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi bukan metode bukan metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah. Cantumkan di praktek pedagogis Bu ya. Kalau ini strateginya Bu ya. Betul Bu, keliru nggak saya? Iya, strategi. Ya, oke. Satu desa keliru. Keterbatasan waktu dan alat. Pihak-pihak yang terlibat, guru pembimbing, penanggung jawab utama, peserta didik, sekolah, penyedia fasilitas dasar, serta rekan guru berdiskusi tentang strategi pembelajaran. Nah, aksinya. Persiapan dan perencanaan. Pertama, saya menyusun modul, maknanya sederhana, gambar teknik simpul, langkah bertahap. Kedua, menyediakan alat, tali, makrame, jepit, papan kerja, gunting. Yang ketiga, membagi peserta didik ke dalam kelompok di kelas saya kelas 5 baru menerapkan kurikulum merdeka. Pada penerapannya saat
secara mendalam atau dipenting karena sudah mengikuti TF. Ada beberapa alasan kuat mengapa pembelajaran deep learning layak digunakan di kelas, terutama pada kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna dan kompetensi itu. Situasi kelas saat ini. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya, di kelas 4 dengan jumlah murid 29 orang, di mana CP-nya itu yaitu menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya itu pertama, murid dapat memahami konsep perubahan energi melalui percobaan dan juga diskusi kelompok. Kemudian murid juga dapat membuat simulasi transformasi energi melalui penggunaan alat sederhana transformasi energi dengan akurat prosedurnya. Kemudian murid juga dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan tepat. Itu tujuan dari proses pembelajaran dilakukan. Nah, metode STAR yang pertama adalah situation atau situasi. Jadi pada awal kemudian dengan kompetensi abad 21 yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di dalam kelas dengan cara 4C atau 6C yang critical thinking itu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, terus karakter dan kewarganegaraannya. Metode pembelajaran experiential learning dipadukan dengan problem based learning. Itu yang ada salah satunya adalah mampu berkomunikasi secara matematis. Jadi bukan cuma berani di kandang gitu, tapi juga berani tampil bagaimana nih cara komunikasikan. Metode pengajaran tradisional masih digunakan oleh guru. Itu saya maksudnya ya. Di sini tradisional kasih tugas, nyatet kasih tugas, paling kebanyakan seperti itu. Kemudian siswa menunjukkan kebosanan dan rendahnya motivasi. Mungkin karena gurunya itu ya, karena gurunya yang terlihat cara mengajarnya yang tradisional itu, sehingga
Happy birthday to you. Happy birthday. Nanti sekali deh. وبارك وسلم على الله كل صحابة رسول أجمعين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله في نعمة وفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعلى سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهل والآفات وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها السروريات من جميع الخيرات في الحياة وقدرنا وقنا على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وامراضنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم اتنا بالحلم وزينا بالحلم واعطنا بالتقوى وجميل بالعافيه اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا بسم الله وسبحانه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وفي العلم وبركة في الرزق وبركة في الموت ورحمة من الموت اللهم حول على في الموت ونجاة من النار وأفعال من الشر ربنا ظلمنا وإن تغفر لنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari BPTK Provinsi Banten kepada Bapak Ali Winanta MPD sebagai perwakilan Kepala BPTK Provinsi Banten. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata yang harus selalu kita ucapkan sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah. Karena alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan kumpul dengan guru-guru hebat Panela. Baik Bapak Ibu, ini adalah kalau dibilang itu ini adalah puncaknya dari pelatihan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Puncaknya apa? Puncak untuk menunjukkan bahwa setelah sekian lama kemarin pelatihan hasilnya apa? Kan gitu ya? Apa yang sudah terjadi di sekolah sehingga bisa meningkat dari prestasi anak-anak kita? Kan gitu ya? Jadi kalau buat saya keberhasilan pertama itu saya lihat dari semangat. Saya dengan Pak Ica nongkrong di bawah, itu bukan sembarang nongkrong, tapi sekalian melihat ternyata apa? Saya lihat drum mindset dari Bapak Ibu hebat. Ya aku seluruh. Kenapa hebat-hebat jauh dari lingkungan sekolah, jauh dari lingkungan Pandeglang, tapi tetap eksis untuk menyiapkan yang di belakang sana. Dan sampai larut malam, sampai harus apa? Harus yang kebiasaan tidur cepatnya jadi adalah apa? Baik Bapak Ibu, saya harap kegiatan seperti ini itu tidak hanya terjadi di sini, tapi ini harus terjadi di tempat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah momen penting dalam apa? Dalam berintuisi kolaborasi.
Akan lebih bagus itu di dalam sekolah. Nanti Bapak Ibu bikin kegiatan rutin. Yang tampil siapa? Bisa jadi yang tampil kalau hanya di sekolah itu guru kelas rendah dan guru kelas tinggi. Tapi buatkan seperti ini. Pak, tamu undangannya siapa? Tamu undangannya bisa pengawas, bisa dinas. Orang tua itu adalah tamu undangan. Biar tahu apa? Biar tahu orang tua itu. Standarisasi di sekolah kita ngajar, gurunya ngajarnya kayak gitu. Kan ya? Itu jadi sebuah nilai tambah buat sekolah sehingga orang tua tahu. Jadi jangan jangan kita berpikir kegiatan yang seperti ini hanya untuk kegiatan-kegiatan pelatihan atau kayak gini enggak. Tapi ini harus dilakukan di kita, harus menjadi agenda rutin. Oke. Nanti hasil dari apa? Gampang kan? Hasil dari pelaksanaan kinerja Bapak Ibu. Selama ini kan Bapak Ibu udah sekarang lagi tahap penilaian kan. Tapi gimana nonjolin sudah berhasil atau enggaknya kalau nggak ada tempat apresiasi? Nah, wadah-wadah seperti inilah, showcase seperti ini itulah wadah tadi tuh kita tonjolkan. Ini hasil kita, kan gitu ya. Karena di dalamnya ada nggak melaksanakan pembelajaran di kelas? Ada kan? Implementasinya nanti pakai PM. Disupervisinya oleh kepala sekolah. Hasil supervisinya ada refleksi, ada perbaikan. Kan semua sama siklus dari PM untuk perbaikan, kan gitu ya. Nah di terakhir di pas mau penilaian seperti ini lakukan seperti ini. Itu akan lebih bagus di sekolah untuk menunjang supaya tidak kurung batuk. Maka buatkanlah dia di KKG, perkumpulan antar sekolah. Ciptakanlah untuk menjadi gengsi antar sekolah untuk yang tampil, sehingga apa muncul kompetitif. Kan ya? Dari apa setiap kita yang tampil. Bukan untuk mencari yang terbaik, tapi untuk berbagi yang terbaik. Oke, akan ada kegiatan kita talk show ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ini sedikit dari saya buat Bapak Ibu. Jangan juga berharap bahwa setelah pelatihan langsung sempurna, enggak. Karena kita nggak sampai 3 bulan ya, baca ya, belum sampai ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau anak belum sampai 3 bulan, emang baru bisa apa? Baru bisa jalan. Iya, jadi jangan terlalu berharap Bapak Ibu langsung bisa sempurna dengan PM-nya. Tidak. Tapi perubahan sudah ada, walaupun tidak signifikan. Justru perjuangan itu adanya sekarang, setelah pelatihan. Akan dilihatlah tingkat konsistensi dari Bapak Ibu. Kan gitu. Kalau kitanya sudah fix mindset, maka konsistensi itu sudah tidak ada. Tapi kalau belum mindsetnya tetap tunggu, konsistensinya akan tetap jalan. Karena berhasil atau tidak bukan karena kami di BPTK, bukan karena dinas, bukan karena sekolahnya, tapi intinya ada di Bapak Ibu. Punya niatan terus tidak untuk meningkatkan kompetensi anak-anak, kan gitu ya. Nah ini ada di Bapak Ibu. Saya pikir itu ya Bapak Ibu. Terakhir dari saya, jadilah guru yang bermanfaat buat siswa, kan gitu ya. Kenapa bermanfaat? Kalau bermanfaat tentunya Bapak Ibu harus bisa buat bermakna dari setiap kali Bapak Ibu mengajar di kelas, sehingga makna itu bisa kena ke anak-anak. Oke, pesan yang paling utama adalah kehadiran Bapak Ibu di sekolah. Satu, jadilah untuk ibadah dan untuk bermanfaat. Karena kalau untuk ibadah selain dapat balasan di dunia gaji, tentunya dapat balasan di akhirat. Tapi kalau nggak amat ibadah, masuk sekolah marah-marah doang. Iya, gitu kan? Nah, itu khawatirnya hanya dapat amalan yang baik. Setahu mau diberi lupa ibu, begitu kan repot, kan? Yang kedua, jadilah guru yang bermanfaat. Karena kata Nabi, kehadiran kita yang manusia terbaik kalau yang bermanfaat. Maka jadikanlah Bapak Ibu menyebarkan ilmu untuk yang bermanfaat. Anak-anak itu menganggap Bapak Ibu bermanfaat itu ada 2. Yang satu, chemistry. Bapak Ibu punya chemistry dengan anak-anak, menurut anak-anak itu bermanfaat, walaupun ngajarnya kagak benar. Tapi kalau chemistry-nya ada, pernah nggak anak berpikir bahwa guru favorit saya itu adalah bapak itu? Kenapa? Ngajarnya bagus, enggak Pak, lawak melulu.
Itu terjadi kan? Itu baru 50% bermanfaat dengan anak-anak. Pulkan bermanfaat dengan anak-anak 100%, yang 50 itu apa cara ngajarnya yang benar sehingga anak-anak paham. Itulah pembelajaran mendalam. Nah gitu loh. Jadi kalau dua-duanya kena, insya Allah kena. Coba bayangkan kami, saya, teman-teman Fasil, paling hanya ketemu dengan beberapa guru, Bapak Ibu belajar kayak gini. Kalau Bapak Ibu kebayang nggak ketemu tiap tahun siswa beda dengan jumlah yang banyak. Oke? Bayangkan kalau memang ilmunya bermanfaat, apa enggak kalau Bapak Ibu udah meninggal aja itu tetap pahala masuk? Bayangkan? Nah, kita harus belum mindsetnya setelah ngomel-ngomel atau gitu deh. Begitu ya. Arahkan ke sana. Dan terakhir, bagaimana kita nanti ke depannya? Ya jadi guru yang bermakna. Jadi guru yang bermakna berhasil itu bukan masalah anaknya jadi presiden, jadi gubernur, enggak. Apa ya? Yang kalau kita ketemu dengan dia, penghormatan dia lebih besar dari yang lainnya. Itu tandanya apa? Kita bermanfaat buat mereka. Kenapa seperti itu? Masalah nasib itu masalah Tuhan. Sudah lulus nggak jadi orang kaya kayak gitu, bukan masalah kita, tapi kita sudah mengajarkan yang bermanfaat. Tapi buat mereka pas ketemu kita, ya Allah ibu sehat segala macam, kita bilang siapa ya? Maksudnya kenal gitu kan? Itu ibu yang keberhasilan. Perkara dia cuma jadi tukang bakso, perkara dia cuma jadi tukang pelit, tapi kalau ada penghormatan katanya apa? Kehadiran kita bermanfaat buat mereka. Nah itu kan ya, nah itu Bapak Ibu. Oke, yang terakhir untuk kemajuan kita ke depan, jangan takut untuk menampilkan hal terbaik dari kita. Bayang kita ini takut untuk menampilkan hal yang terbaik. Terutama apa? Nah ini, setelah Bapak Ibu melakukan pelatihan, melakukan implementasi di sekolah, kadang-kadang suka takut, aduh iya benar itu ya. Kayak gitu ya, ini bagus atau enggak ya? Jangan-jangan jelek, gitu kan ya? Dari hasil kita, karena kan nanti ada tugas kita untuk pengimbasan. Nah kita bilang, kita harus grow mindset. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Kalau hasil kita, kalau proses belajar kita bagus, dicontoh nggak? Dicontoh dapat pahala nggak? Dapat, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata proses pembelajaran kita jelek, gimana? Dicemooh? Atau di apa namanya di yang kita dicemooh apa kayak gini aja gitu ya. Jangan takut, kenapa? Karena dosa kita kan hilang kan gitu kan. Jadi apa? Punya kita bagus dapat pahala, punya kita jelek diomongin orang, dosa kita hilang kan gitu. Yang pasti apa? Yang penting kita eksis. Bagus bisa dicontoh, jelek pun bisa dicontoh. Apa contohnya? Oh ternyata dengan metode ini tidak efektif. Jadi jangan berpikir yang macam-macam. Oh iya mau guru atau bisa enggak gitu. Nah ini pesan saya. Jadi intinya apa? Lakukan yang Bapak Ibu bisa untuk memperoleh perbaikan anak-anak. Jangan dulu berpikir apakah ini bagus atau tidak. Oke. Baik Bapak Ibu. Semoga kegiatan showcase ini itu menjadi apa ya, brainstorming lah buat kita semuanya gitu loh. Kita tidak untuk menjudgment atau mengvanis yang tampil di sini gitu ya, tapi kita berbagi gitu kan, melihat oh yang bagus kita ambil, yang jelek kita perhatikan supaya tidak jadi kita kan gitu. Yang tampil pun juga tadi harus dengan semangat tampilnya, harus dengan keyakinan ya tadi. Kalau punya saya bagus alhamdulillah dipakai jadi pahala. Kalau tidak juga ini akan jadi pelajaran kan gitu ya. Kalaupun ada yang mencemoohkan ya tadi kita bilang alhamdulillah ini untuk membuat dosa kita menjadi hilang. Oke siap. Bapak Ibu dengan izin Allah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sulit bulat ya? Dadakan. Saya dan Pak Agus sudah berat semalam jam 12. Tiba-tiba Pak Agus telepon
yang begitu mendalami perannya ya. Luar biasa ya. Main bola tadi. Ada yang hilang ininya. Dan juga membuat inovasi senyum, inovasi. Luar biasa. Kita akan menampilkan teman-teman kita yang sudah disiapkan oleh tiap-tiap kelasnya. Di kelas 12 sudah siap 2 orang. Yaitu Mas, sebentar. Saya mau pantun dulu. Boleh? Boleh kan pantun dulu? Tapi bentar ya. Biar suasananya mungkin pelan, jangan takut. Ya kan? Ini kan cuma kita aja. Waktunya jangan depannya jalan-jalan ya. Capek. Kan jalan-jalan. Iya. Ya, pantunnya begini. Jogging keliling got sambil melihat pemandangan alam. Kurang kompak kan sebabnya? Jogging keliling got sambil melihat pemandangan alam. Kita ke Bogor menyelesaikan pembelajaran. Kelas 15 sudah satu baca, 16 sudah baca dong. Sebenarnya emang udah ini, cuma saya takut lupa jadi saya Kenapa lupa? Kan di sini ada siap. Kenal dan juga ada aku. Bukan melatih aku baunya. Mawar indah di pagi hari. Terima kasih sudah semuanya di acara kita yang paling kita nanti. Baik Bu, ini Bu Ufita, berkenalan saja, tidak kelas. Ufita, kita akan langsung saja ya memanggil para tersangka, memanggil para pemapar untuk hari ini, 2 dari kelas 12, 2 dari kelas 16. Silakan Bu. Ya, teman-teman, kita langsung aja ya dari kelas 15 dulu ya. Yang pertama itu pertanyaan ya kepada Bapak SPDPD, silakan untuk Iya, dengan kumis yang cukup manis. Tadi pagi saya lihat di dalam libur ya. Silakan. Berikutnya. Pak Edi, sebentar saya bacakan profil Pak An dulu ya. Oh iya. Nah, teman-teman, perkenalkan pemateri kita hari ini dari kelas 15 yaitu Bapak An Ansori MPD, guru SDN Saruni 2. Pendidikannya beliau S1 di Sastrasia Universitas Mataul Anwar tahun 2004, kemudian S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia 2013, kemudian beliau S2-nya di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. Oh ya, ya. Dan pengalamannya guru SD Saruni 2 20 tahun, penguji UKIM PPG 2020-2025, kemudian penulis antologi 2023, kemudian penulis cerita anak dibahas. Beri tepuk tangan. Langsung ya. Itu kan namanya MPD, ini MBG Pak. Luar biasa. Berikutnya kita akan panggilkan Ibu Windu dari kelas 15. Posisinya Pak Edi. Pak Edi, silakan bebas. Baik, untuk Ibu Windu, saya akan bacakan nama lengkap Windu Patiwi SPD MPD. Tepuk tangan dulu luar biasa. Sudah S2 semua ya. Guru SDN Cahaya Sari 1 dan untuk pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas tahun 2007. Untuk S2 di Bahasa Inggris di Unindra 2014 dan S1 PGSDNT 2020. Pengalamannya guru SD Cahaya Sari 1 selama 21 tahun dan juga guru penggerak angkatan 10 2020
Ya, nanti untuk undangannya ya, ya. Kemarin juga nanti ada. Berikutnya, Ibu kita punya datanya untuk kelas 12. Oh, tidak punya. Iya. Baik. Untuk kelas 16 kita akan panggilkan Bapak Azmi. Bapak Azmi. Hijau Lumpur. Ikatan Jomblo Timur. Nama lengkap. Silakan nanti akan Bapak Ibu kita. Ya baik, saya bacakan biodata dari Pak Azmi. Kebetulan kita satu angkatan ya Pak Azmi ya. Bapak suaranya. Baik, saya bacakan biodata Pak Azmi. Nama Novi Azmi Fahrul Insal SPD. Tempat tanggal lahir Pandeglang 14 November 1993. Sekolah asal SD Negeri Mandala Sari 1. Dan berikutnya saya akan mengenal yang ke-16 adalah Ibu Diri. Ibu Diri. Ya, angkatan ibu-ibu tingkat 12 Bu. Bapak Diri, silakan. Iya. Ini Bapak waktu kelas 5 SD ya. Kita akan bacakan. Namanya Bibi Fatina SPD. Tempat lahirnya Pandeglang 9 Mei 2000. Ini anak apa ya? Bukan gadget. Milenial ya, milenial ya. Sekolah asalnya atau mengajarnya di SD Islam Unggulan Cahaya Al-Fatih Kabupaten Pandeglang. Ya. Lahir kalau kita berarti ada dua orang yang luar biasa. Artinya yang satu adalah senior, yang satunya adalah junior. ya baik, kita langsung saja ya ke pemateri pertama Pak An. Ya, baik, kepada Pak An dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Moderator, mohon izin. Oh iya, minta cakapnya ya. Walaupun saya kurang cakap. Baik, yang pertama, beli gulali warnanya merah. Cakep. Rasanya manis, enak dimakan. Wajah siswa-siswi berseri cerah, pembelajaran mendalam menyenangkan. Ini buat siswa-siswi yang saya bawa sini. Baik, main layang-layang di tanah lapang. Angin berhembus, sejuk terasa. Hati gembira bukan kepalang. Belajar mendalam luar biasa. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Masih menggunakan contohnya diskusi, namun sumbernya kadang berasal dari buku sehingga kurang menarik dan bahkan hanya hasilnya biasa saja. Faktor penyebabnya, materi bersifat abstrak jika hanya dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Azmi Fahrul Insal, guru di SDN Mandala Sari 1, Kecamatan Kabupaten. Saya adalah peserta pelatihan pembelajaran mendalam batch 5 yang diselenggarakan oleh BPTK Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan best practice saya dalam penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Baik, itulah penampilan atau best practice saya penerapan pembelajaran mendalam selama kurang lebih 3 bulan. Kita melakukan iklan ini ya. Itu saja, nanti untuk pertanyaan sekaligus ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kita persilakan untuk menampilkan ketiga
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak An dan Pak Yadi sudah menyampaikan hasil dari best practice-nya, Pak Andi awali dengan puisi. Mohon maaf saya tidak mengawali dengan apapun kecuali dengan salam dan doa saja. Oke. Mohon izin kepada Ibu dan Bapak Fasil hebat dari BG3, kemudian Ibu dan Bapak Guru hebat juga. Saya di sini akan berbagi sedikit cerita pembelajaran best practice saya di sekolah, khususnya di pembelajaran IPAS kelas 4 ya, dengan menggunakan strategi outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas melalui pengamatan langsung dan proyek poster inovatif untuk mengembangkan kompetensi. Oke, nah, this is the big idea. Oke, Bapak Ibu, ide besarnya dari best practice yang saya lakukan adalah saya ingin mengubah paradigma pembelajaran di kelas saya terutama, karena awalnya pembelajaran di kelas saya itu terlalu sering di dalam kelas. Akibatnya ketika saya menanyakan langsung kepada murid-murid saya, pelajaran apa yang kalian tunggu dalam 1 minggu? Kebanyakan mereka bilangnya olahraga Bu, kayaknya udah favorit banget ya olahraga. Sedangkan saya yang hampir setiap hari ada di kelas, mereka tidak sebutkan gitu ya. Ada rasa sedih juga ternyata. Kemudian kenapa kalian menyukai pembelajaran itu? Karena mereka keluar kelas katanya jalan-jalan ya, gimana dia berbagi cerita, kasih cerita dari saya tentang best practice di pembelajaran kelas 4. Kebetulan materinya bagian tubuh 4. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita yang hebat. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Sekarang waktunya sesi tanya jawab ya, kayaknya. Belum, masih ada lagi. Ada itu paling imut-imut. Maaf ya Allah. Maaf ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera lihat bagaimana penampilan Ibu Vivi dari kelas 16. Silakan Ibu Vivi. Ibu senang ya, Bu Vivi ini. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action yang pertama saya adalah menyusunnya di mana anak itu mengamati benda nyata yang mencakup materi volume. Salah satunya adalah botol minuman. Jadi saya ke anak-anak itu, anak besok bawa berbagai macam minuman kesukaan kalian. Ada yang bawa teh botol, ada yang bawa teh kotak, ada yang bawa mineral, ada yang bawa susu gitu ya. Nanti membandingkan apakah mililiter yang ada di sini, volume yang ada di kemasan ini sesuai tidak dengan hasil pengukuran menggunakan gelas ukur, betul. Terus kan jadi mereka tuh saya mencoba membangkitkan berpikir kritisnya gitu. Kok Miss di sekolah saya kebetulan panggilnya Miss di sininya 330, tapi ketika saya ukur cuman 320. Berarti 10 kilonya kemana ya Miss? Dari situ tergali pemikiran mereka, pas 10 milinya kayaknya diminum deh sama teman aku dan gitu ya. Tapi yang satunya lagi, Miss kayaknya pabriknya salah deh. Atau yang satu lagi, Miss kayaknya aku ketika mengukurnya aku salah, karena ada beberapa bagian dari cairan ini yang tertinggal di gelas ukurnya itu. Nah sampai segitunya anak-anak bisa memberikan jawaban yang beragam dari berbagai kelompok dengan produk yang berbeda. Nah terus ini mengasah proses bernalar kritis melalui kegiatan membandingkan tadi. Lalu yang selanjutnya yang saya concern juga adalah cara berkomunikasi matematisnya, karena setiap anak yang saya rasakan gitu ya, mereka cuma berani di tempat gitu. Kalau pas lagi bicara
bisa Bapak Ibu terapkan, itu maka itu udah bicaranya dari hati ke hati. Jadi hati itu pertama kali itu berdasarkan hebat sekali, mantap sekali ya. Kalau luar biasa hebat Bu Vita yang tiba-tiba ditunjuk ya, karena Pak Agus ada urusan untuk masa depannya. Jadi Bu Vita juga udah luar biasa, Pak Yedi juga udah luar biasa karena emang udah merupakan reporter yang sangat legendaris ya. Terima kasih. Tapi saya sahabat kepada Bapak Ibu semua yang sudah berdiri, tentunya juga yang para panelis ya, para panelis yang sudah memaparkan best practice di sekolahnya masing-masing. Dan itu Bapak Ibu semua, apa yang sudah ditampilkan oleh empat panelis ya, dari Pak Anu ya, Pak Wawan, terus Pak Asmi, Bu Indru sama Bu Fikri yang Manimur ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat para panelis ya. Oke, gimana tepuk tangannya? Tepuk keren. Semoga yang sudah ditampilkan oleh para panelis tadi yang baik bisa diadopsi oleh Bapak Ibu semua ya. Nah Bapak Ibu, kondisi sekolah itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Hawar-hawar aja, hawar-hawar. Op dulu ya, gitu ya. Kita kan selalu bersama walau terbenam jarak antara kita. Kita masih di sini guys. Cara diklat pembelajaran mendalam kelas 16. Semangat, 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 semangat. Bentar lagi maghrib makan lagi. Jadi ketua. Ngitung laba. Ya, untung. Ya. Siapa yang belum ngumpulin, Pak? Ada Kacamata lihat bukannya dipakai, malah diliatin. Cahyono. Aduh. Kurang berapa ini? Aku kurang 2 lagi. Kurang 1. Kurang 2 lagi. Pak Maman nggak kehitung berarti. Tulung. Kasih sayang punten sini guys. Ini lihat Bapak Ibu semuanya. Oh ya nanti malam katanya tidur itu.
Ini buat ibu. Kalau bahasa Sundanya mah tesaupami. Kadede kamu buat ibu. hari ini dengan ibu Susi. Terima kasih banyak ibu. Mohon kita. Tepuk tangan dong. Selamat memberikan iurannya. Ibu. Satu. Lagi jalan-jalan itu cina di mana Surya Kencana ya, di Bogor. Sebelum pulang ke Pandeglang, yang jalan-jalan heula cina ka dieu ke pasar. Nyebar ke mana pukul 5 tadinya musola. Nah, itu. Harga awal 120. Lu kemana posisinya ya? Nyebrang cina. Nyebrang cina. Buka kos jalan. Salah foto lah ya sih, yo. Hah? Oke, kalau Pak itu Pak Mugni. Tuh 2 3. 1 2 3. Mantap. Tadi mau? Enggak. Ah, ih. Kita lagok ya. Oke, ini kita bikin video lah. Mana video? Kita bikin video. Tadi nanya naik dalam di sana ya. 100.000. Kalau ini cuma 40.000. Oke. Bukan datang. Ya teman-teman yang di luar sana tunggu ya. Kita sudah mau OTW ini. Terima kasih.